sahabat saya Sumardiono ini mencalonkan bupati di Pacitan 2009. Karena sahabat saya nyalon bupati dan satu desa dengan saya, akhirnya saya beranikan diri, Mas, yang nyalon bupati aku siap menjadi ketua umum pemenangan tim sukses. Ketua umum tim sukses. Ternyata Mardiono percaya sama saya. Mardiono itu orang kaya, tapi di Pacitan tidak dikenal karena memang dia tinggalnya di Jakarta. Saya dipercaya untuk menjadi ketua tim suksesnya. Akhirnya sayalah yang keliling di Pacitan. Jadi 12 kecamatan, 105 desa. Ini Mas Dibe yang keliling untuk promosi Sumardiono ini. Akhirnya Sumardiono pollingnya nomor 1. Begitu pollingnya nomor 1, juga Pacitan Kulisik kenceng banget yang namanya ilmu-ilmu hitam itu. Menjelang pendaftaran, tiba-tiba dia sakit, harus cuci darah padahal sebelumnya tidak pernah ada keluhan apa-apa. Begitu Mardiono sakit, tidak bisa melanjutkan, saya ditelepon Bu Ani. Bu Ani itu Yudhoyono, masih dekat dengan saya. Mas Dibyo, Mas Mardiono sakit, Mas Dibyo siap enggak untuk menggantikannya? Waktu itu saya sama sekali tidak bisa menjawab karena memang naluriku tidak di situ. Aku bukan orang politik, aku tidak menjawab. Akhirnya dari Demokrat itu ada beberapa calon lain. Namun pendukung Mardiono ini meminta supaya saya menggantikan Mardiono. Akhirnya aduh, kepala basah. Oke deh, aku siap maju. Tanpa izin ibu, tanpa sepengetahuan istri. Padahal biasanya iya, biasanya mau apa saja aku izin istri dan ibu. Jadi ketika saya ke Pacitan, istri saya itu tahunya bahwa aku tim suksesnya Mardiono. Nggak tahu kalau aku akhirnya calon bupati itu sampai pada pembacaan visi misi. Ternyata visi misi saya ini pembacaan visi misi terbaik di antara semua calon yang ada. Bu Ani kaget sama saya. Mas Dibyo dulu ketika saya minta menggantikan tidak menjawab. Ternyata Mas Dibyo ikut visi misi, karena visi misi itu rekamannya saya lihat, Mas. Gitu. Kemudian begini Bu, saya untuk lanjut berikutnya saya harus bilang istri dan ibu saya. Selama ini saya belum pernah cerita pada mereka. Ternyata ketika saya bilang istriku tidak setuju, ibuku tidak setuju juga. Ojo berpolitik. Ternyata memang benar bahwa tidak ada money politik. Tidak ada politik tanpa money politik. 2009-2010 saya ngurusi Pacitan ini, tabungan ludes. Iya, benar. Tabungan ludes. Kebetulan aku punya kolektor jenenge Trisna Chandra, pemilik Apsari Gallery, yang dia merupakan direktur kredit di Bank Mandiri Pusat. Wes soal dana aja dipikir, wes hubungannya Mandiri Tuban butuh dana piro itu Pak Bes. Nah, bener, aku pinjam itu tanggungannya Pak Krisna ini tadi. Akhirnya begitu aku mundur, aku kan 2 tahun tidak melukis, 2 tahun tidak pameran, ludes. Aku harus mengembalikan bunga dari uang saya pinjam di bank itu.
Akhirnya saya hanya sanggup membayar cicilan itu 4 bulan dari 3 tahun rencananya. Akhirnya bulan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 aku nggak bisa bayar. Debt collector datang ke rumah beberapa kali, akhirnya istriku tidak berani pulang. Jadi kalau ke sekolah itu berangkat pagi, pulang setelah malam, seperti itu. Akhirnya saya lari ke Bandung lagi. Sudah 2 tahun aku tidak ke Bandung. Edi Sugiri itu sepertinya membaca apa yang saya alami. Akhirnya dia cerita pengalaman dia. Sebelum Edi Sugiri waktu itu punya Bank Bali, sebelum dia mendirikan Bank Bali waktu itu, dia cerita dia pernah tidak berani pulang karena ditagih bank persis di toko. Akhirnya setelah dia ini aku baru membuka diri. Nah sekarang Mas Yudo gini, jangan pulang dulu. Tak sediani kanvas, cat melukis saja. Setelah lukisan cukup kira-kira 20 biji, bilang ke saya harus bagaimana. Gitu. Akhirnya saya tidak pulang di Bandung. Tidak pulang di Bandung. Aku cerita sama Pak Trisna Chandra itu, lalu saya sedang berupaya untuk menutup itu semua. Begitu lukisan cukup, tidak hanya 20, tapi 30 waktu itu. Gini Mas Dik, kamu ke Jakarta, tak kasih kata BRC, temui Abu Rizal Bakri. Akhirnya saya ke Jakarta, ketemu Abu Rizal Bakri, diterima untuk pameran di Bakri Tower yang pertama. Tetapi waktu itu saya harus membayar sewa lobby yang begitu besar itu dan lain sebagainya. Dengan tanpa memegang uang sama sekali, akhir naluri itu mengatakan siap. Dengan catatan nanti bayarnya selesai pameran. Kemudian naluriku berjalan lagi. Aku harus membuat kejutan, paling tidak bukuku harus hadir. Agus Gunawan tak penulis buku setebal ini. Waktu itu ongkos cetaknya 150 juta. Aku belum punya duit sama sekali. Kebetulan Joko Subagio yang nyetak itu bisa menerima alasan saya, nanti tak bayar setelah pameran usai. Udah pameran orang kami terus. Oh iya orang mikir aku pokoknya berpameran gitu. Kemudian delalah ketika akan pameran, saya ingat sahabat saya Nur Sudut dari PDIP. Nur, dibantu Pak Nur aku digoleknya saya buka sopo. Oh sesok yang anu Mas, nang gedung MPR, saya ke gedung MPR. Gedung MPR itu kemudian, gue kenal Pak Pramono anu, ora, yo kenal jeneng ya nanti ketemu. Kemudian, kayaknya ruangnya Pak Pramono anu, gue bawa foto lukisan yang Pak Pramono anu. Oke Mas, saya siap membuka pamerannya. Kemudian Pak Pramono membuka pamerannya di Bakri Tower itu. Beliaunya Geret Herman Heri, Geret Yudi. Kemudian ketika pembukaan, Pak Pramono bilang, saya membuka pameran ini sekaligus pembeli pertama lukisan Mas Guido. Padahal waktu itu harga itu sudah tak bandrol 100 ke atas, ada yang 1 miliar. Ternyata ketika Pak Pramono itu milih berapa lukisan, Herman Heri nggak mau kalah, gengsi dia terangkat. Gengsi. Herman Heri keliling, setelah selesai keliling, Mas ini lukisan untuk saya. Jadi ada catatan nomor. Harganya Pak, udah tahu semua, udah nggak ada masalah itu harga. Nah itu 4 miliar udah di tangan pembukaan gitu. Lalu waktu itu ada Sindarto kalau si Mati Palaguna, yang satunya lagi Toris Mahendra. Karena tak kontok sing tercatat iki enek sing rego sak miliar. Rego sak miliar tuh waktu itu
hanya karena lukisan itu aku sangat suka ya, kemudian belum siap untuk dibeli orang dan akan saya kembangkan berikutnya, ternyata dibeli Herman Heri. Kemudian aku ngomong gini ke Mas Kusindarto, Mas, iki kowe yang sing 1 miliar deal tenan, aku boleh cawetan numpak pesawat. Jadi aku siap pulang cuma pakai sempak naik pesawat. Terus Indarto wis mikir, wah asik Mas, ini tinggal performance sekalian. Itu lah kok delala sampai pameran akan berakhir itu urung ono tanda-tanda Herman Heri bayar. Begitu tak telepon, sekretarisnya bilang masih di Amerika Mas, pulangnya kapan? Tanggal sekian. Waduh, nah itu kan seminggu setelah pameran saya selesai. Itu akhirnya sing Pak Pramono Anung sudah terbayar, yang terbeli Pak Abu Rizal Bakri terbayar, yang dibeli Pak Budi terbayar, tinggal yang dibeli Pak Herman Heri yang jumlahnya sekian ini tadi, ada salah satu yang 1 miliar. Begitu pameran selesai, selang 1 minggu saya telepon Pak Herman Heri di Jakarta. Gimana Pak? Loh, aku ini kok pikir guyonan, tapi ini serius. Yang kutulis itu yaitu kirim saja semuanya, termasuk yang 1 miliar. Ya udahlah, semuanya kirim saja ke saya. Karena dealnya itu setelah pameran, aman aku tidak jadi udol. Bergonus bar pameran. Selesai pameran kan itu, seperti itu. Akhirnya begitu selesai pameran itu, aku dipanggil Pak Abu Rizal ke atas, Dep, kamu itu kok sakti banget sih? Aku itu ngundang orang Golkar aja belum tentu semua datang. Ini kamu pameran orang PDIP, Demokrat, Golkar datang semua. Ya oh bicaramu, Pak Pramono Anung itu Pak yang ini. Oh gitu. Ya wes kalau gitu untuk berikutnya kamu tiap tahun tak kasih pameran di sini gratis. Itu jadi sejak 2000 itu 2012 kejadian, 2013 sampai sekarang aku kalau pameran di sana kapan saja tanpa bayar. Luar biasa. Jadi sejak ibu saya merestui untuk urusan lukisan itu tidak pernah ada kendala. Aku kalam kabut nyonyornya karena berpolitik. Iya. Karena itu bukan makom saya. Ketika aku kembali pada lukisan ini tadi, ya nyaman meneh gitu loh. Dan itu berjalan terus sampai sekarang. Seperti itu. Dan mengapa itu bisa ini percaya atau tidak bahwa berbagi itu tidak membuang sebenarnya. Saya itu setiap ada lukisan laku, aku tuh secara acak minta nomor rekening teman-temanku di FB. Nggak tanya salah satunya Mas siapa tadi? Mas Yaya Barakallah itu loh. Nah itu ketika Mas Yaya ini tadi, Mas terima kasih. Waduh, aku orang ingat mereka aku ngambil kok acak gitu loh. Aku ambil acak supaya aku tidak ingat sih pakai sopo bae gitu loh. Ternyata ketika di Bojonegoro juga demikian. Ketika ke Mojokerto kemarin juga ada yang menyampaikan itu, dan ternyata kesini tadi beliaunya salah satunya gitu loh. Itu makanya kepada panjenengan kalau misalnya ada ya rezeki lah dari situ, jangan oleh untuk berbagi. Dan kemudian satu lagi, jangan pernah merasa mahal, jangan pernah merasa boros untuk selukis panjenengan. Seperti itu. Jadi percaya tidak percaya bahwa keputusan terbaik, memberi sesuatu terbaik tanpa punya rasa iman kepada pilih kita. Percaya loh, apa yang kita pilih, pilihan kita penjaganya juga ada. Jadi penjaga itu menyaksikan suara hati kita, sesuatu yang tak terucap. Ada niatan di sini.
Gitu. Kalau itu kita lakukan, sudahlah, dia akan berpihak pada kita. Ngerti apa yang harus dibalaskan kepada upaya kita mencintai apa yang kita pilih. Dia senang, kemudian memberi kesenangan pada kita. Ojo ragu-ragu sedikit pun itu apa yang kita perbuat. Dengan catatan apa yang kita perbuat benar-benar jujur, lahir dari naluri. Makanya ketika panjenengan melihat karya teman dan mengagumi, jangan mengikuti. Anggap sebagai itu rekreasi, dan ketika masuk studio kembalilah pada diri sendiri. Sing tak tawarkan itu keakuanku, bukan sesuatu yang aku ambil dan aku terkesima, aku terkagum dari karya siapapun. Sekali panjenengan mengikuti, maka panjenengan adalah ekor. Perlu dicatat, nggak ada ekor yang terbaik kecuali milik merak. Itu. Tapi hindari melukis yang banyak teman melakukannya. Gitu. Semarang ini gudangnya realis. Orang yang nandingi realisme Semarang itu, ke Indonesia. Tetapi karena jumlahnya banyak, bingung dengan milih. Itu. Makanya ketika panjenengan masuk studio, menghadapi kanvas panjenengan, ego panjenengan ini, keakuan panjenengan ini yang panjenengan tuang di situ. Tidaklah berpikir itu mau seneng kok enggak. Yang penting kita bener-bener menuangkan keakuan itu. Dilihat orang sekali, orang nggak seneng, nggak apa-apa, tetap bekerja seperti itu. Sampaikan lagi, nggak seneng, nggak apa-apa. Suatu saat nanti ada masa untuk hati itu terpaut. Panjenengan sekalian tahu nggak? Kangen band, pesur nilai elek-elek, lagunya yang kaya ngono kuwi. Kadang-kadang nonton ning TV ngono iku muncul langsung tak pateni ya. Tetapi karena setiap hari radio ini nyetel lagu dia, Kok enak ya. tiba-tiba secara tidak sadar sambil mandi, jancuk ngerengen lagune kangen band. Nah itu. Jadi ketika teman panjenengan mengatakan karyamu jelek, sementara panjenengan itu orang yang sudah paham tentang nilai ilmu dasarnya, tidak usah dipedulikan. Kecuali panjenengan belum paham itu. Ketika temanmu mengatakan, bertanya, piye gitu. Tapi kalau panjenengan sudah yakin dengan ilmu dasar seni rupa panjenengan yang mempribadi tadi, dan teman-teman atau siapapun mengatakan itu jelek, harus bersyukur. Oke, berarti karyaku memang beda karo liyane. Berarti berhasil aku bisa. Jadi karyaku beda dengan yang lain. Seperti itu. Perlu dicatat, kolektor yang benar itu yang dicari keanehan apa yang ada dalam diri kita. Semakin karya itu sulit diapresiasi oleh banyak orang, terkadang ini yang dipilih oleh kolektor. Karena ketika karya ini dipajang di ruang kerjanya, ini menjadi asik ketika ada tamu harus menunggu beliaunya. Ketika ada tamu pusing mengapresiasi, dia senang. Itu. Tapi perlu dicatat, kalau karya panjenengan pengen disukai banyak kolektor, pada saat sekarang ini, ya, apalagi di Jakarta, hari-hari orang berduit ini disibukkan oleh kemacetan, disibukkan oleh permasalahan, disibukkan oleh pekerjaan yang tidak pernah ada hentinya. Jangan diberi lukisan, jangan dipamerkan
pada beliau-beliau ini lukisan yang ruwet. Tawarkan lukisan yang sederhana, warnanya nyaman, ketika dilihat itu tidak ada habisnya, seperti yang saya lakukan. Lukisan itu sederhana, cuma persoalan warna. Aku memang menghindari warna yang ada di dalam tube cat yang ada. Jadi yang paling di sini adalah saya itu menjual artistik, menjual komposisi. Meskipun kurator, pengamat atau apa mengatakan itu jelek, aku tidak peduli. Aku melukis bukan untuk mereka kok. Gitu. Aku menjual kepada orang-orang berduit yang butuh hiburan, butuh referensi. Kalau lukisan panjenengan pengen laku, ya lukisan panjenengan harus menghibur. Apa saja yang sifatnya menghibur pasti nilainya tinggi. Messi kalau tidak punya cara mengendalikan bola menghibur, dia tidak akan semahal sekarang. Ronaldo tidak akan sebesar sekarang. Berkarya, melukis juga begitu. Berkaryalah yang menghibur. Konsep ngomong kosong itu. Konsep itu seringkali dikarang-karang setelah lukisan itu ada karena menjadi satu keharusan, misalnya apa kompetisi atau apa, konsepnya apa, itu omong kosong. Dan omong kosong ini tidak disuka oleh penunggu pilihan kita, ini tidak disuka. Penunggu pilihan kita itu yang disuka kejujuran. Sudahlah, berkarya yang menghibur. Berkarya menghibur tidak gampang, tidak gampang. Karena kita harus paham garis, warna, kekuatan garis, kekuatan warna, bidang, komposisi itu kan. Maka jangan heran kalau karya abstrak yang menghibur, yang dilihat nyaman, harganya lebih tinggi daripada realis yang jelimet nggak habis setengah mati selesai. Gitu. Makanya mulai sekarang OTS, ya, mohon maaf ya, sebenarnya OTS itu proses berkarya paling primitif. Karena objek dipindahkan begitu saja, kita terikat, kita diwajibkan untuk sepersis-persisnya, dan yang mewajibkan sok Bapak Ibu. Jangan mau diikat oleh diri kita sendiri. Jangan mau dipenjarakan oleh prasangka-prasangka itu yang sebenarnya itu hanya omong kosong. Ketika kita menghadap objek, rusak kalau bisa objek itu dengan ilmu dasar yang kita miliki. Kekuatan itu ada di situ, jiwa itu ada di sini. Jadi yang kerja itu hentakan dalam, bukan pesona mata yang kita tidak berani ingkar sedikit pun, bukan. Karya berjiwa itu sebenarnya. Jiwa karya itu keakuan perubahannya. Itu. Mulai sekarang panjenengan para tokoh TS ini yang secara teknis aku saja banyak yang tidak mampu mengikuti. Coba mulai berubah. OTS itu hanya untuk kumpul-kumpul karena kerinduan kepada Tuhan. Dan ini jangan dihilangkan. Karena OTS bersama bareng-bareng itu hanya ada di Indonesia. Negara liya gak ono. Makanya ketika tamu saya dari Korea Selatan ke rumah, kemudian direspon oleh teman-teman dari Jombang dan Mojokerto dan Sidoarjo, melukis tamu saya.
Pertanyaannya, Mas Dibyo, berapa ratus juta Anda membayar ini semua? Gila nggak? Karena tidak ada di sana. Di sana tidak ada. Kok begitu mudahnya sih pelukis Indonesia ini berkarya kemudian diberikan? Karena hasil OTS itu diberikan tamu saya ini tadi semuanya. Itulah penghargaan. Ya. Salah satu sisi kelemahan seniman Indonesia, tapi juga salah satu kehebatan seniman Indonesia dibanding dari seniman di luar negara kita. Tapi sebenarnya secara finansial itu adalah kerugian yang sangat besar. Karena di sana kalau sudah ada namanya pelukis punya studio, kehidupannya pasti mapan.